Belakangan ini, viral di media sosial mengenai tim nasional Jepang yang meninggalkan ruang ganti pemain dalam keadaan rapi dan bersih. Yang menarik, para pemain juga meninggalkan catatan ucapan terima kasih lengkap dengan origami berbentuk suruh atau bangau yang menyimbolkan harapan dan semangat. Tak hanya para pemain, para supporter asal Jepang pun turut melakukan aksi yang sama dengan membersihkan tribun stadion setelah selesai menonton pertandingan Piala Dunia 2022. First of all, I would like to thank my Japanese fans here. Arigatou gozaimashita. Thank you so much for coming, for cleaning, for being amazing. We really appreciate all of you. Arigatou gozaimashita. Guys, thank you so much for all of you, for the amazing job, for the amazing collaboration. You guys were our stars tonight. We really appreciate each and every one of you. We are definitely the best stadium of the World Cup. Bahkan warga yang tidak bisa datang ke stadion melakukan selebrasi di jalan raya tanpa mengganggu lalu lintas pada saat itu. Aksi ini sebenarnya bukanlah hal yang baru. Pada Piala Dunia di Brazil 2014 dan di Rusia pada tahun 2018 pun, ruang ganti pemain Jepang ditinggalkan dalam keadaan yang penuh kilap, lengkap dengan ucapan terima kasih. Dalam kesempatan lain, tim nasional Jepang juga melakukan hal serupa dalam final ASEAN Cup 2019 di Uni Emirat Arab. Kala itu, meskipun kalah dari Qatar, para pemain tetap melakukan tradisi bersih-bersih. Tak lupa menuliskan pesan terima kasih dalam bahasa Arab, Jepang, dan Inggris. Sikap para pemain Jepang ini kerap mendapat apresiasi dari FIFA dan masyarakat internasional. Setelah adanya berita ini, Mimin jadi penasaran. Kira-kira apa yang membuat timnas dan warga Jepang lainnya memiliki kedisiplinan yang tinggi sehingga berdampak besar pada lingkungan? Yuk kita simak videonya sampai habis. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh tentang apa yang melatar belakangi sikap disiplin dan sopan yang dimiliki warga Jepang, kita kenalan dulu yuk sama negaranya. Saat mendengar kata Jepang, pasti sebagian orang sudah tahu bahwa negara ini merupakan salah satu negara yang dianggap paling sukses dalam membangun ekonominya. Atau mungkin saat dengar kata Jepang, teman-teman punya gambaran lain gak akan negara ini? Kalau iya, coba tulis di kolom komentar ya. Memang jika dilihat dari sudut ekonomi, Jepang merupakan salah satu negara yang paling maju di dunia, yang mana produk domestik bruto yang dihasilkan Jepang dalam setahun berada di posisi kedua tertinggi di dunia. Dan bahkan merek-merek yang berasal dari Jepang seperti Toyota, Sony, Fujifilm, dan Panasonic sangat terkenal di seluruh dunia. Selain dikenal karena ekonomi dan teknologinya yang maju, Jepang juga dikenal sebagai negara yang bersih loh. Bahkan selokan di sana pun airnya sangat bening. Sampai-sampai banyak ikan yang dapat hidup di sana. Tidak hanya itu, jika kamu traveling ke Jepang, pasti kamu akan terheran-heran deh karena kondisi jalanannya yang sangat bersih dan jarang dijumpai sampah. Yang dengan kondisi sebersih itu, tempat sampah mereka di sana tetap tidak bau dan terlihat bersih loh. Makin penasaran gak sih? Mulai dari menjadi negara maju, yang padahal kekayaan alamnya tidak seberapa dibandingkan negara kita.
sampai aksi bersih-bersih di setiap ajang pertandingan. Kira-kira apa ya yang membuat kehidupan di sana sangat tertata dan bagaimana cara melakukannya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, yuk simak penjelasan berikut ini. Jepang dikenal sebagai negara yang sangat sopan, dengan banyak kebiasaan dan tata krama khusus, mulai dari antri kereta api yang benar hingga cara untuk menunduk. Nah, kebiasaan menunduk ini dikenal dengan nama ojigi, atau bagi kita yang tinggal di Indonesia sama seperti kebiasaan mencium tangan, yang lebih dikenal dengan sebutan salim. Tapi ojigi yang ada di Jepang bukan hanya untuk menunjukkan rasa hormat kepada orang lain, tetapi bisa digunakan juga sebagai ungkapan terima kasih hingga permintaan maaf. Selain itu, orang Jepang sangat identik dengan budaya disiplinnya yang tinggi. Dan tentu, budaya disiplin ini tidak lahir begitu saja. Yang mana di Jepang sendiri ada istilah shitsuke yang berarti perilaku yang ditunjukkan oleh orang dewasa terhadap anak-anak dengan tujuan agar anak-anak tersebut dapat menguasai perilaku yang baik dalam menjalankan kehidupan sosialnya. Adapun kebiasaan baik tersebut nantinya akan menjadi hal yang diharuskan sebelum mereka masuk sekolah, yang diantaranya mereka harus belajar mendengarkan orang lain terlebih dahulu, lalu menjawab pertanyaan dengan jelas, berani meminta maaf, hingga menghormati barang orang lain yang bukan miliknya. Wah, keren banget gak sih apa yang diterapkan di sana? Menurut teman-teman gimana? Tulis di kolom komentar ya. Nah, kedisiplinan yang diajarkan di sana bukan hanya tentang tata krama terhadap orang lain aja loh, tapi juga dalam hal menjaga kebersihan. Bukan rahasia lagi jika hampir semua warga Jepang memiliki disiplin tinggi dalam kebersihan. Bahkan, Jepang juga sering dijuluki sebagai negara tanpa sampah. Hebatnya lagi, ada sebuah kota bernama Kamikatsu yang diklaim sebagai kota bersih dengan nol sampah. Karena masyarakat setempat sadar betul bahwa kebersihan adalah hal yang tidak bisa ditawar. Lantas, kira-kira kenapa ya masyarakat di sana sangat memperhatikan kebersihan? Jadi, kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan yang ada di sana memiliki keterkaitan dengan kepercayaan yang mereka anut. Yang seperti diketahui, Jepang adalah negara yang mayoritas masyarakatnya adalah beragama Shinto, yang dalam ajarannya agama Shinto mengajarkan bahwa kebersihan adalah salah satu cara mendekatkan diri pada Tuhan. Hal tersebut juga disimbolkan oleh onusa, sebuah alat ritual berupa tongkat yang diberi kertas putih yang menyerupai kemoceng, yang bermakna kebersihan dan kesucian adalah hal yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karenanya, tak heran jika pemeluknya memberikan pengaruh besar bagi kebersihan Jepang. Selain itu, ada faktor lain yang menyebabkan Jepang selalu nampak bersih, yakni pola pendidikan yang diterapkan. Sejak dini, anak-anak di Jepang selalu dibiasakan untuk menjaga kebersihan dengan serangkaian aktivitas bersih-bersih lingkungan. Yang uniknya lagi, kebanyakan sekolah di sana jarang ada yang mempekerjakan tukang bersih-bersih. Karena setiap siswa sendirilah yang akan menjaga kebersihan kelas dan lingkungan mereka setiap harinya. Bahkan saat sedang piknik pun, masing-masing keluarga menyiapkan kantong plastik sendiri
untuk menaruh sampah mereka. Karena budaya bersih ini sudah ditanamkan sedari mereka masih usia belia, sehingga sampai dewasa kebiasaan bersih itu masih melekat dalam diri mereka dan terus diajarkan pada generasi selanjutnya. Lebih dari budaya bersih yang ditanamkan sedari dulu, pemerintah setempat di sana juga sangat memfasilitasi masyarakatnya untuk selalu menjaga kebersihan dengan cara menyediakan beberapa tempat sampah yang terbagi dalam beberapa kategori di sudut-sudut jalan dengan tujuan agar sampah-sampah tidak tercampur dan lebih mudah untuk didaur ulang. Nah, dari penjelasan di atas bisa kita simpulkan bahwa salah satu kunci Jepang menjadi negara maju di dunia ini karena sikap disiplin yang sudah tertanam dari kecil, yang bukan hanya disiplin dalam segi waktu saja, tapi juga dalam menjaga kebersihan. Jadi nggak heran ya kenapa pemain Jepang hingga para suporternya bisa melakukan hal yang mencuri perhatian banyak orang. Bahkan dikabarkan dari momen yang mencuri perhatian itu, suporter negara lain juga mengikuti apa yang telah dilakukan Jepang seusai pertandingan, yaitu bersih-bersih. Keren banget gak sih? Sampai suporter negara lain mengikuti budaya bersih-bersih Jepang. Kalau kayak gini, kira-kira bisa disebut panutan gak sih Jepang ini? Menurut teman-teman gimana? Tulis di kolom komentar ya. Cukup sekian dulu video kali ini. Dari kejadian ini, semoga makin banyak lagi ya negara yang sadar akan pentingnya kebersihan. Terima kasih ya sudah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!